Untuk teman-teman ikhwan dimohon untuk maju ya karena kameranya ketutupan. Yang di miring-miring itu mohon maju sekalian aja enggak apa-apa. Mas Ilham dan samping-sampingnya silahkan maju ke depan. Biar akhwatnya juga ikut kelihatan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama ya nggak ketemu di acara kayak gini. Ini event kajian pertama di tahun 2022 ya Mas ya. Yang kemarin dengan Ustadz Handi Boni itu tahun berapa bro? 2021 kayaknya. 22. Oh Desember. Desember ya? Oh iya. Masya Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini amma ba'du. Alhamdulillah ya, saya belum bismillah tadi. Oh iya. Saya lupa Tadi belum bismillah. Belum tadi. bismillah. Iya, iya. Ini setengah di prank saya. Jadi ini kali pertama saya satu frame dengan Mas Gofur sama Ustadz Rifki juga. Ya. Dalam tema kajian kita overthinking ya Mas. Overthinking. Ya, Bisa alhamdulillah ya. Alhamdulillah yang tadi yang datang juga udah lumayan banyak ya kan, meskipun kita udah lama nggak mengaktifkan lagi kajian. Moga-moga ini malam ini sebagai malam pemula untuk kembalinya kita aktif dalam kegiatan seperti ini. Amin ya Amin, Pemula ya untuk saya juga ketika MC. Oh iya, gitu ya. Ya alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada malam hari ini kita bisa datang, kita berkumpul pada majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin. Dan semoga sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi agung, junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat, serta para istri dan para pengikutnya yang senantiasa menjalankan amalan sunnah ila yaumil kiamah. Dan semoga kita akan senantiasa mendapatkan syafaat dari Amin. Dan semoga semua yang datang di sini pasti benar-benar fansnya Rasulullah gitu kan. Karena tidak ada yang patut untuk kita teladani dan kita cintai di dunia ini selain beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita mau sharing time ya, ini sharing time tentang overthinking. Overthinking. Nah, Mungkin tentu saja, Mas Gofur bisa memaparkan sedikit nanti kalau overthinking menurut Mas Gofur bagaimana? ya, over itu kan artinya berlebihan ya. Thinking itu berpikir. Jadi berpikir sesuatu, kita akan berpikir sesuatu yang berlebihan gitu. Jadi kalau orang bilang itu berandai-andai gitu kayaknya. Nggak tahu ini benar apa enggak. Ini bahasanya anak muda zaman sekarang ini kayaknya nih. Kebanyakan angan-angan. Nah, dan kali ini kita hadirkan juga gurunda kita yang sangat kita cintai, Ustadz Rifki Ja'far Tholib, hafidhahullah ta'ala.
Monggo Ustaz. Bagaimana kabarnya Abdul Ghafur? Saya sudah lama sekali ndak satu frame juga sama Abdul Ghafur ini. Masya Allah. Setelah nikah itu terakhir saya kumpul bareng Ghafur dan ngobrol agak panjang. Setelah dia menikah lupa sama saya, alhamdulillah. Memang begitu seharusnya, dia harus ingat istrinya dibanding ingat gurunya ya. Masya Allah gitu Ustaz ya? Iya begitu, tapi antum sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar pernikahannya? Sudah mulai di ujung tanduk atau belum? Alhamdulillah Ustaz. Kehidupan Aman, ya? itu pasti selalu dinamis Ustaz ya. Betul. Ya, teori keseimbangan, ada kebahagiaan, ada Mantap. Iya Ustaz. Hah? Ada seneng, ada susah, ada ketawa, ada nangis, ada. Cuma masalahnya kadang-kadang roda itu kan berputar ya. Betul Ustaz. Pas kita di bawah bannya kempes. Wah, Jadi muter balik mendukuri kesuwen. ini makanya kita pompa lagi nih Ustaz. Kita di sini. pompa lagi, Ya. insya Allah cepat berputar lagi ya. Allahumma amin. Jazakallah khair Syekh Abdul Ghafur. Kalau Syekh Rio ya, apa kabarnya Rio? Baru ini loh denger Rio baca solawat tadi. As-solatu wassalamu. Bagaimana kabarnya Rio? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya apa? Peak detailing. Ini iklan loh ini, jangan lupa loh ya 30%. Ya saya kan nggak minta. Tat. Ini viewer 5.000 lebih ini. Antum enggak minta. Yang nawarin tempat siapa? Yang nawarin Amir kemarin, Amir Gary. Oh, Gary yang minta. Ger, kenapa enggak didepot amanah, Ger? Masya Allah, sop buntut, rawon, rames, enak-enak padahal. Ya, enak-enak, Di sini mek sabun, kanebu, Engkol Ustaz, engkol. Stempet, oli. Masya Allah. Pelak. Tapi antum sehat ya? Alhamdulillah sehat. sehat. Ya apa anak-anak semua sehat? Sehat semua. Alhamdulillah. Kerjaan lancar? Lancar. insya Lancar. Allah. Dan sebelum dimulai saya punya satu cerita ini. Teman kita sendiri, antum kenal, antum juga kenal. Tapi kita enggak nyebutin nama ya. Si Fulan Ustaz. betul. Si Fulan. Si Si Fulan Fulan bin ini Fulan. dalam keadaan ekonominya terpuruk. Wis ancur-ancuran sudah. Di bawah betul. Dalam keadaan musibah-musibah yang datang itu bertubi-tubi. Beriringan. Satu belum selesai, satunya datang. Ketumpuan lagi ketumpuan. Sampai terakhir dia mulai overthinking. Akhirnya apa? Wis timbang kakean dipikir, tak tinggal safar bareng Ustadz. Waktu itu ke Lampung. Antum tahu dalam keadaan ekonomi susah, urusan ruwet, musibah banyak, malah ditinggal datang untuk suatu ilmu. Datang untuk ilmu. Ternyata setelah itu semua sama Allah diselesaikan. Masya Allah. Nah, artinya Kisah nyata kadang-kadang ini tadi ya berarti ya. Kenapa? Kisah nyata berarti ini ya. Kisah nyata. Kadang-kadang enggak perlu dithinkingkan. Sopo itu. Ya Ustaz. memang, Enggak Ustaz. perlu difikirkan. Benar, Ustaz. Cukup tinggalkan menuju kepada Allah, urusan selesai. Betul yuk? Betul. Sip, terus sekarang enaknya ngapain? Enaknya mulai materi. Tat. Enaknya ngapain? Kita mulai aja ya. Ya. Baik, bismillah. Mas Dian masuk Madani enggak? La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar-kabar teman-teman brother dan sister semuanya? Sehat? Sehat? Yang sister di belakang bagaimana kabarnya? Bagus ya? Masih suka terbelakang? Kenapa nggak dibalik ya? Sister taruh depan, brother taruh belakang. Insya Allah semakin meriah, betul? Biar lebih ramai Ustaz ya. Lebih ramai karena laki-laki hujan ya. Enggak Ustaz. Kayak Allah ini ada suaranya yang buka makanan nih kayaknya Ustaz. Oh, Nah, iya. bagi-bagi dong. Nah, sudah sister sehat semua ya. Bagaimana yang belum nikah sudah ketemu jodohnya? Yang di depan ini baru satu, yang sebelah sini masih satu. Nah, silakan kalau memang ada kecocok salah tempat. Baik, kalau brother sehat semua ya. Alhamdulillah ya, apa kabar majelis taklim masih aktif? Istiqomah? Istiqomah, maka salah satu yang semua boleh berubah kecuali satu, ilmu. Jadi antum kerjaan boleh pindah. Bahkan kalaupun dalam tanda kutip masih pacaran, pacar boleh ganti. Tapi kalau majelis taklim tidak boleh berubah. Kalau majelis taklim harus tetap datang. Kenapa? Karena memang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini pegangan untuk kita semua yang berusaha istiqomah di dalam ilmu. Apa itu? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah menghendaki antum itu jadi orang baik, brother ataupun sister, itu oleh Allah diletakkan di tempat-tempat ilmu. Nah maka sekarang kan tidak mungkin kita datang itu moro-moro melek, meripat,
di masjid, pengajian, kan tidak mungkin. Ya, Ustaz. Kan perlu ikhtiar, kita perlu cari teman yang bisa nemenin kita perlu teman yang bisa nganterin kita perlu teman-teman yang bisa mengarahkan majelis taklim mana yang cocok. Nah maka salah satunya dengan Brothers dan Sister Jannah ini adalah salah satu wadah untuk pemuda dan pemudi di Kediri supaya mereka itu mengenal dunia ilmu. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah diberikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, ini kalau sudah masuk Madani TV ngomongnya direm ya. Ada KPI. Coba tadi saya dakwah TV aja, wah kita bisa ngomong apapun. Ini kan ada menara juga di sini kan, jadi seru sebenarnya. Nah maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah kembali kita dipertemukan setelah saya lama sekali tidak kumpul dengan teman-teman brother secara umum begini. Kalau pengurus brother masih rutin kita istiqomah pengajian mulazamah. Tapi kalau pengajian umum brother dan sister Jannah ini sudah lama sekali. Karena saya merasa ini bukan lagi bukan lagi kolam saya kayaknya. Karena nampaknya jenggot ini yang kemudian menghalangi. Dilihat-lihat kalau ada jenggot ini dandan seperti ini, maksa ini. Maksol. Sudah apalagi kemarin sama Abu Shanum diajak jalan-jalan ke Surabaya, dimasukkan mall besar, disuruh pilih baju. Oh sewenang saya. Kayak wong duweso saya. Wah, ngelihat harga 700 kasih dong. Ngelihat harga 500 larang-larang tiba no. Subhanallah, maka dandan seperti ini ya ini menyesuaikan saja. Dan alhamdulillah ketemu lagi dengan teman-teman brother setelah lama sekali tidak ngisi di brother, dan mudah-mudahan ini menjadi bidayatul khair, pembukaan yang terbaik, dan mudah-mudahan oleh Allah kita diistiqomahkan. Amin, ya rabbal alamin. Nah kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh umatnya, dan yang paling penting untuk siapapun yang menjalankan, mendakwahkan, dan utamanya memperjuangkan sunnahnya ila yaumil kiamat. Baik, apa materi kita di malam hari ini Syekh Rio? Overthinking. Kalau Gofur tadi bilang overthinking itu apa? Terlalu kakean mikir gitu. Benar. Ustaz. Mikir tentang apa? Masa depan, percintaan, pekerjaan. Karena kita masih di dunia pasti ya fitin Ustaz ya yang kita pikirkan. Apa? Fitin. Wis Masya Allah. Karena ini live di Madani Ustaz. Kalau di Madani ya bahasanya harus menyesuaikan. Ustaz. Menyesuaikan, baik ya. Overthinking, terlalu banyak mikir. Kalau antum biasanya apa? Antum yang jadi bahan pikiran sampai kemudian memunculkan overthinking itu apa? Pekerjaan. Terlalu kerdil. Dunia Ustaz. Antum apa? Ini pekerjaan. Antum yang biasa bikin antum overthinking itu apa? Kalau gini Ustaz ya. Kalau ini memang pengalaman Ustaz. Tahu langsung. Ya, pengalaman ini. Baik, panjang boleh. Saya sudah nggak pernah memikirkan apa yang akan terjadi di depan, saya sudah nggak pernah memikirkan Ustaz. Saya cuman yang saya pikirkan pasti ada bantuan Allah gitu aja Ustaz. Berarti ya kan enggak mungkin manusia enggak mikir. Sekarang apa pikiran terbesar antum apa? Pikiran terbesar ya Ustaz ya. Ya tentu enggak usah ngomong akhirat dulu lah. Kalau akhirat semuanya kan selama di dunia inilah. Apa Ustaz? Apa? Enggak pernah sekarang Ustaz. Ini ada yang komen, mikir jodoh dan mikir utang Ustaz. Oh iya. Masya Allah. Kalau jodoh udah dapat ya kan? Berarti mungkin tinggal yang kedua, antum jujur punya utang nggak? Wow banyak Ustaz. Serius? Serius banyak. Banyak. Nggak usah ditanya kalau ini, jelas ini. Ini tempat sebesar ini kalau nggak ngutang rasanya susah. Baik, bismillah. Kalau saya pribadi, apa yang terkadang bikin saya overthinking itu urusan anak-anak. Itu jujur. Kalau kita sudah punya anak. Oh iya itu Ustaz. Itu aku. Melo-melo, yang kreatif. Kalau saya pribadi karena saya sudah menikah dan saya sudah punya anak, itu saya mikirnya begini. Di zaman kita saja, itu rusaknya dalam tanda kutip ya, sudah seperti ini. Ya. Ada aplikasi-aplikasi kencan, apa namanya itu aplikasinya? Micet, Omi. Kan iklan, lihat iklan gitu. Astagfirullahaladzim. Ya disebutin. Kan ada aplikasi semacam itu. Kemudian
kita lihat di luar, bahkan dibilang katanya cabai termahal itu di Indonesia. Cabai-cabean Ustaz. Berapa? Sekitar berapa harganya kalau cabai Indonesia ini? Wah, saya enggak tahu Ustaz. Mungkin Berapa? sahabat Rio. Tapi semahal-mahalnya lokal tetap mahal impor harusnya. Oh iya. Ya karena kan perjalanannya jauh. Dari luar negeri ke masuk Indonesia kan lebih jauh. Mulai ya. Baik. Mulai. Nah maka kita mikir di zaman kita saja, ini subhanallah nampak dalam tanda kutip kerusakannya sudah seperti ini. Kita lihat anak laki perempuan pulang sekolah duduk di kafe. Kemudian mereka tidak tahu kemana, pacaran, pulang-pulang udah nggak jelas, masih seperti sebelum berangkat atau tidak. Nah, itu kemudian yang menjadikan kami saat ini menjadi sedikit overthinking. Nah, tapi sekarang kita mau bahas begini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman brother dan sister jannah yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama yang perlu kita pikirkan di sini adalah tidak ada pikiran yang terbesar yang kita pantas kemudian untuk overthinking itu kecuali urusan akhirat. Kecuali urusan apa? Akhirat. Akhirat. Coba Rio tadi, pekerjaan. Gofur tadi, apa antum tadi? Anak Ustaz. Anak. Saya anak. Nah, padahal tidak ada yang paling penting untuk difikirkan menjadikan kita ini senantiasa gelisah, senantiasa galau, senantiasa risau, kecuali akhirat. Kenapa? Dunia oleh Allah sudah dijamin. Betul apa enggak? Betul. Dunia sama Allah dijamin. Sementara akhirat kita, itu kita yang mengikhtiarkan agar kemudian akhirat itu menjadi nyaman, begitu menyenangkan dan selamat. Nah maka kalau antum mau overthinking terbaik itu overthinking tentang akhirat. Sampai-sampai para ulama zaman dulu itu yang menjadikan mereka tidak enak tidur. Yang menjadikan mereka makan itu tidak pernah merasa lahap begitu. Itu karena mereka memikirkan satu, wafat saya kelak seperti apa. Coba punya teman enggak kira-kira cerita husnul atau su'ul khotimah? Punya enggak? Teman, bukan cerita dari bacaan. Yang meninggalnya terserah, boleh su'ul khatimah, boleh husnul khatimah. Ada Ustaz. Ada, coba diceritain tanpa nyebut nama. Katakanlah namanya Rio gitu. Ya apa? Deketin mic-nya. Mabuk gitu Ustaz. Mabuk terus kecelakaan terus meninggal. Na'udzubillah. Berarti usianya sepantaran sama antum ya? Ya, sepantaran. Kira-kira 42, 43 gitu berarti. Saya 30 Ustaz. Antum 30. 30. Ini kan coba lihat. Ada orang-orang yang sepantaran usianya dengan kita, ternyata Allah tutup usianya dengan su'ul khatimah. Pertanyaannya kira-kira, na'udzubillah, semoga Allah menyelamatkan. Bisa enggak kita seperti dia tadi? Ada enggak kemungkinan seperti itu? Ada. Nah maka itu yang bikin kita overthinking. Kalau Ghafur, ada enggak cerita su'ul atau husnul khatimah? Ya yang su'ul Ustaz paling banyak. Apa itu ceritanya bagaimana? Ya kurang lebih hampir sama dengan Rio tadi Ustaz. Apa itu? Ya karena orang meninggal itu kan sesuai dengan kebiasaannya Ustaz. Dan itu misteri ya? Ya. Dan benar salah satunya juga ada sahabat kita yang habis mabuk kayak gitu ya akhirnya kecelakaan di jalan dan jadi sebuah akhir hidupnya meninggal kayak gitu Ustaz. Itulah kan artinya overthinking seperti itu. Dan saya punya cerita husnul khotimah. Kita punya teman, na'udzubillah min syarri dzalik, anak baik, tapi kemudian salah jalan sampai ke Jeron. Salah jalannya itu sampai terlalu panjang. Sampai dia ketika curhat dengan saya bilang kamu tidak boleh di Jakarta, kamu harus pulang. Akhirnya dia pulang. Dalam rangka menghindari kebiasaan buruk yang dia di Jakarta tidak bisa tinggalkan itu. Apa yang terjadi? Ketika pulang masuk bulan Ramadan, malam 17 Ramadan. Dia berangkat dari rumahnya, habis buka puasa, mau sholat isya ke masjid plus taraweh. Sudah rapi, wudhu, bersih, pakai sarung, ternyata kecelakaan. Bayangin, meninggalnya ditutup oleh Allah dalam niatan ingin beribadah kepada Allah menuju masjid di malam 17 Ramadan. Ini overthinking kita begitu. Jadi bagaimana caranya saya mendapatkan husnul khatimah dan bagaimana saya menghindarkan diri saya, menyelamatkan diri saya dari su'ul khatimah. Kalaupun mau overthinking, urusan akhirat yang paling penting. Nah sekarang begini,
Tapi kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sister di belakang masih dengerin saya? Suaranya terdengar? Masya Allah. Apa yang kedengeran apa di sana? Gofur yang berisik atau Rio yang berisik? Ustadz yang berisik. Kak Buti kualat. Nah sudah, maka begini. Tapi nampaknya saat ini kita mau mikir, gak usahlah overthinking. Gak usah banyak mikir. Dunia ini, saya punya teman satu kelas waktu kuliah. Masya Allah. Dan ini nampaknya pernah saya ceritakan ke teman-teman Brother Jannah ketika pertemuan khusus. Jadi bukan pertemuan rame begini. Saya punya satu teman asli dari Jakarta. Sudah, dia itu waktu di kelas, dia bukan orang yang pinter di kelas. Bahkan mohon maaf ya, bisa dibilang, apa bahasa halusnya ya? Ya bodoh lah ya. Bisa dibilang bodoh. Bahkan di kampus kami dulu, kalau ada 3 pelajaran yang nilai kita di bawah 6, 3 pelajaran nilainya di bawah 6, itu tidak boleh melanjutkan semester berikutnya. Diwajibkan berhenti 1 semester. Sehingga kalau nanti dia kembali mengikuti pelajaran, dia kalah dengan teman sekelasnya 2 semester, kan gitu. Karena temannya sudah naik, dia masih di semester yang sebelumnya untuk melengkapi 3 mata pelajaran yang dia nilainya belum sampai sesuai standar. Sudah. Tapi teman yang satu ini, dalam keadaan dia di kelas tidak pinter. Di kelas tidak pinter, wes bodoh lah ya, astagfirullahaladzim. Apa bahasanya selain itu ya? Bodoh sudah. Nahu sorof dah ngerti, pelajaran fikih disuruh nulis khilaf para ulama ndak faham, disuruh cerita mengenai mustalahul hadis juga ndak faham. Walhasil dia ndak naik kelas. Dan di kampus kami dulu kalau ndak naik kelas itu dapat jatah libur 6 bulan, 1 semester. Jadi dia boleh di skorsing lah ya, dia boleh ndak sekolah selama 6 bulan. Kalau teman-teman yang lain kalau kena skorsing 6 bulan itu ndak masuk kuliah, pulang kampung. Tapi teman saya yang satu ini, dalam keadaan dia tidak wajib masuk kelas, dan namanya pun tidak ada di absensi. Kalau nama tidak ada di absensi, berarti tidak mungkin dapat beasiswa bulanan. Kita waktu itu 1 bulan dapat uang sekitar 600 ribu. Sekitar itu, 1 bulan dapat dari kampus berapa? 600 ribu. Berarti dia tidak dapat. Tapi subhanallah ketika kita seperti dia, kita tidak akan masuk kelas. Dia tiap hari tetap datang. Dan tidak pernah telat. Tidak pernah pulang sebelum jam kepulangan diizinkan pulang. Tidak pernah pulang. Padahal dia mau pulang, dia mau datang, dia mau telat, tidak ada urusan. Lama-lama saya penasaran sama ini anak. Saya tanya, ya akhi saya bilang. Antum kan bisa pulang, mau jalan-jalan ke Jawa Timur, antum mau jalan-jalan mau camping kemana, antum kan bisa. Kenapa kok tetap belain kuliah? Padahal pelajaran ini akan antum dapatkan lagi semester depan. Kenapa belajar? Pulang enak, saya bilang tidur di rumah nyantai lah, fitness atau apa kayak ogling. Masih istiqomah? Masih, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah terus ya. Terus jawabannya dia bang, gini Rifki, saya kasih rumus hidup saya. Coba lihat, ini rumus itu yang kemudian saya pegang sampai sekarang. Walaupun dari temen yang nampaknya di kelas apa? Bodoh. Apa rumus hidupnya dia? Yang penting hari ini jadi orang baik dulu. Yang penting hari ini apa? Jadi orang baik dulu. Jangan nipu, jangan ganggu orang, jangan fitnah, jangan riba, jangan gangguin orang, jangan curangin orang, jangan khianatin orang. Yang penting hari ini baik, yang nyenengin buat orang lain, taat kepada Allah dan Rasulnya. Untuk besok itu serahkan biar Allah yang ngatur. Dan antum tahu sekarang, zaman dulu teman saya ini nahu sorof tidak pernah lulus. Sekarang jadi guru nahu sorof. Dan dia menjadi menantu salah satu orang kaya Juragan Sarung. Coba, padahal dulunya seperti itu dan dia punya prinsip apa? Yang penting hari ini baik dulu. Nah, coba kira-kira apa antum punya pendapat apa tentang omongan ini? Yang penting sekarang baik dulu, ke depannya serahkan kepada Allah. Cocok apa enggak kira-kira? Cocok banget Ustaz. Cocok banget. Berarti Ustaz. tugas kita sekarang apa? Mikir penting, atau jadi orang baik? Jadi orang baik Ustaz. Jadi orang baik. Kalau antum ya apa? Jadi orang baik. Jadi orang baik. Orang baik menurut antum ya apa? Yang ngopi tiap malam sampai jam 12, setengah 1 itu ya baik itu ya? Enggak Ustaz. Enggak. Terus jadi orang baiknya model seperti apa? Ya
Kalau baik kan sama Ngawoplak walak walik iki. hablum minanasnya tetap sama teman-temannya, Sama teman yang baik, masyarakat, sama masyarakat yang ya. baik. Ibadah juga harus Ibadah juga harus ditingkatkan. Masya Allah. Benar Ustaz. Jadi gini Ustaz. Gimana? Memang ada juga Ustaz ya. Kayak di dunia kerja kita nggak pernah tahu di posisi jabatan tertentu, di level jabatan tertentu ada orang yang kalau kita ngomongin prestasi itu pasti kaitannya juga ada faktor rezeki juga Ustaz, ya kan? Kadang di level-level tertentu itu kita menganggap loh orang ini dulu mungkin ya kayak gitu saja. Kita akan tahu kapasitas akademis seseorang itu ketika kita pernah satu level di bangku sekolah gitu. Kayak dulu dia nggak pinter, tapi ternyata kok sekarang dia bisa jadi orang di posisi ini gitu kan Ustaz. Nah, jadi kita nggak pernah tahu dan manusia itu nggak bisa mengukur rezeki seseorang di masa depan Ustaz. Ah, ini bagus sekali. Ya. Artinya begini, artinya ada satu kaidah, ini kaidah itu rumus ya dalam ilmu yang kita pelajari itu. Dibilang begini, makna dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu kan sudah pasti kita tahu bahwa Allah itu Ar-Rahman yang maha pengasih. Bahwa Allah itu Ar-Rahim yang maha penyayang. Artinya rahmatnya Allah itu tidak terbatas. Salah satu maknanya apa? Allahu Ar-Rahmanur Rahim alladzi idza a'ta adhash. Arti Ar-Rahman Ar-Rahim yang itu merupakan namanya Allah, itu artinya apa? Yaitu Allah yang ketika Allah memberikan sesuatu, pemberiannya itu dahsyat. Pemberiannya itu ngageti. Nah tapi ingat, Allah tidak akan memberi kepada orang-orang yang gak layak diberi. Benar Ustaz. Betul enggak? Benar. Antum tentu juga tahu, teman antum yang antum pikir tadi, dulu sekolahnya biasa, kok sekarang rezekinya seperti ini. Pasti dia punya amal rahasia. Benar Ustaz. Apa coba? Ya kita nggak pernah tahu, tapi yang jelas saya percaya bahwa pribadinya sudah memantaskan menjadi orang yang pantas untuk mendapatkan rezeki itu. Nah jadi artinya bukan dipikir saja, Ya. tapi kemudian antum lakukan saja satu hal, yang satu hal itu menjadikan antum dipandang pantas oleh Allah untuk mendapatkan pemberian Allah yang begitu mengagetkan. Benar. Sama temen tadi kan, sama temen seperti tempatnya seperti ini digunakan untuk kajian, walaupun ya saya rasa untungnya lebih besar sih dibanding ruginya ya, karena iklan loh ini masuk YouTube, Madani TV, Peak Detailing masuk, Peh Kopi masuk, yo ndak tahu lagi lah kalau kita pulang masih ditarik ini Fur, ya kualat betul. Ya kan, jadi jangan dipikir, tapi apa? Lakukan yang terbaik dan Allah tidak akan memberi kepada orang yang ndak pantas. Sekarang pertanyaannya, siapa orang yang oleh Allah pantas diberi kedahsyatannya Allah tadi? Kira-kira siapa? Siapa orang yang kemudian oleh Allah pantas diberi sesuatu yang ketika dia diberi dia kaget. Kok sebesar ini? Kok sedahsyat ini? Kok sehebat ini pemberiannya Allah? Siapa dia? Cuma satu. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Orang yang baik, merekalah yang pantas oleh Allah dibalas dengan kebaikan. Dan ingat, Allah itu adalah zat yang maha adil. Allah tidak pernah zalim. Satu kebaikan antum tanam, pasti antum akan memetik hasilnya di dunia dan di akhirat. Bukan di dunia atau di akhirat, enggak. Tapi di dunia dan di akhirat. Apa contohnya? Begini. Jadi kita ini kan nunggu kebaikannya Allah dunia sampai akhirat. Tapi kebaikan itu enggak akan muncul di angan-angan orang yang cuma mikir. Maka angan-angan dalam Islam itu namanya amani. Amani itu dalam Islam tercela. Amani itu apa ya? Angan-angan itu apa? Apa angan-angan itu apa? Khayalan. Iyo, khayalan sambil ngerokok. Di depannya ada kopi, terus ada rokok putihan gitu, terus nulis caption di status WA-nya. Kapan jadi orang kaya? Ben bengi kok pemandangannya kopi terus apa? Lah kalau begini, ini angan-angan ini. Antum salah sendiri jadi MC. Iya. Iya kan? Apa? Nah, maka angan-angan itu begini. Saya jawab dulu ya. Angan-angan itu begini. Al-Kayyis, orang cerdas itu kata Rasulullah siapa? Mandana nafsahu, orang yang hidupnya itu hati-hati. Gini boleh nggak ya? Gini boleh nggak ya? Kalau saya melakukan ini, saya dapat apa? Kalau saya meninggalkan ini, apa yang akan terjadi dalam hidup saya? Itu orang cerdas. Jadi langkahnya itu senantiasa apa? Dipikir. Tapi ingat, langkahnya yang dipikir
Bukan mikir terus gak melangkah-langkah. Oh ini sekakean, ini konsep tok ini. Antum kalau mau cari konsep di Google, wakeh. Konsep, ide, program, bikin apa kelompok kajian. Bos konsep itu luar biasa. Kita mau bikin pengajian anak-anak muda yang menjadikan mereka entrepreneur muda. Menjadikan mereka sukses dunia, sukses akhirat. Pret, telung ping pengajian ping telu buyar. Pengajian ping papat buyar. Kita itu perlu bukan orang yang kakean mikir gak gerak-gerak. Kita perlu orang yang mau bergerak, nanti difikir sambil jalan. Ini difikir sambil jalan. Maka kayyis itu oleh Rasulullah dibilang orang yang senantiasa bergerak dan hati-hati. Sementara orang yang lemah itu siapa? Wal ajiz. Ain, alif, jim, zai. Ajiz. Ajiz itu orang yang lemah. Orang yang lemah itu siapa? Man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang tidak punya kendali atas hawa nafsunya. Pengen melean, melean. Belum puas tidurnya, tidak ada pendorong untuk dia bangun. Wes pokok apa yang diinginkan oleh nafsunya itu yang diikuti. Itu orang lemah. Artinya hidupnya dia disetir oleh apa? Nafsu. Disetir oleh nafsu. Nah, tapi lucunya orang yang banyak angan-angan seperti dia, lucunya apa? Wa tamanna 'alallahil amani. Kepinginnya apa? Kaya. Kepinginnya pinter. Kepinginnya jadi wali. Kepinginnya masuk surga Firdaus. Kepinginnya meninggalnya husnul khotimah. Lah ini orang yang keliru. Nah sementara Allah itu tidak pernah zalim. Allah akan berikan kebaikan yang kebaikannya itu ngageti. Bukan hanya untuk orang yang hidupnya mikir tok. Tapi untuk orang yang dimanapun dia berada, dia menelorkan kebaikan di sana. Dia meninggalkan asar. Asar itu bekas, bekas yang baik di sana. Dia meninggalkan dampak positif di tempat itu. Nah itulah orang-orang yang kemudian akan mendapatkan kedahsyatan dari pemberian Allah. Nah sekarang begini. Saya mau tanya, ada yang pernah dengerin stoik enggak? Stoik tahu? Stoik tahu? Salah MC. Belum pernah Ustaz. Angkat tangan. Teman-teman yang pernah tahu stoik. 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 Kediri, Ya emang ya. Stoik. Sister ada yang pernah dengerin stoik gak? Enggak. Ya memang banyak enggak tahu berita. Enggak tahu ya, berarti kita beritahu di sini. Bismillah. Stoikisme itu Ustaz. Nah ini ada browsing, cepet lek browsing, cerdas, gofur kok ya. Sudah, enggak usah buka Fur, tak jelasin aja. Begini. Jadi begini teman-teman sekalian. Stoik itu kan ada bahasa begini ya. Ini katanya sih pepatah Jepang. Katanya pepatah mana? Jepang. Motonya orang Jepang. Kalau dia bisa, saya harus bisa. Kan begitu. Kalau dia bisa, saya harus bisa. Kalau orang lain tidak bisa, saya lebih harus bisa. Karena ini peluang ketika orang lain tidak bisa. Kalau Indonesia dibalik. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Kalau orang lain tidak bisa, apalagi saya. Nah, itu mirip-mirip stoik. Stoik itu begini. Orang itu tidak perlu risau dengan pencapaian orang lain karena Allah telah berikan kepada antum kemampuan yang berbeda. Contoh Mas Dio. Mas Dio ini pinternya desain. Ya memang kalau urusan desain kasih beliau. Kemudian Rio ini pinternya ngerosting orang. Ngerosting apa? Ngerosting kopi pernah Tat. Ngerosting kopi gitulah ya. Kemudian dia. Nah maka jangan dibandingkan pencapaiannya Rio di dunia kopi dengan pencapaiannya Mas Dio di dunia desain. Kenapa? Karena beliau punya kemampuan yang berbeda, Rio punya kemampuan yang berbeda. Contohnya yang paling gampang gini, jangan suruh ikan untuk terbang. Dan jangan nyuruh burung untuk berenang. Walaupun dua-duanya ada ikan terbang, ada burung yang bisa masuk untuk cari mangsa di dalam air. Nah, tapi artinya kita ini disuruh untuk lebih fokus memikirkan tentang kemampuan yang Allah berikan kepada kita dibandingkan kita silau dengan pencapaian orang lain. Coba, ini orang tua biasanya, delok entana,
Anake wong iku lho. Umure 17, anake wis 5. Sampai anak umur 29, rabi durung. Nah, ada kejadian semacam itu dan itu bukan cuma untuk urusan rumah tangga ya, urusan pekerjaan, urusan nilai, urusan apa lagi? Kesuksesan di dalam apa ya? Karir. Di dalam karir. Kenapa? Karena kemampuannya dia, potensinya dia berbeda dengan orang lain. Jangan dibandingkan dia dengan orang lain. Nah, maka stoik itu ngajarin kita untuk tidak overthinking atas pencapaian orang lain. Karena kita oleh Allah diberikan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang berbeda dengan kadar yang sama. Contoh gini, kita kasih contoh. Misalkan begini ya, jadi kita tidak perlu risau dengan pencapaian orang lain. Saya kasih contoh sesuatu yang ya ringan saja lah untuk kita ya, ringan sekali. Jadi begini, ada orang lain kemudian dia bisa sukses ketika dia buka toko atau buka kafe. Ini namanya apa? Namanya? Peh kopi. Peh kopi, 30% kali 2, 60. Misalkan dia buka kafe kopi seperti ini. Dikasih nama Peh Kopi. Dan ini legend loh di Kediri, Masya Allah. Wong ngasih namanya saja ceritanya bulet-bulet tuh. Bagaimana keluar nama Peh Kopi itu? Oh jadi gini mas ceritanya. Saya dulu kan di Malang mas, itu ikut kerja. Lah terus ya apa ceritanya Peh? Oh ya ini saya mau cerita mas. Oh dawa-dawa cerita mungkin bulet. Stalking itu ya? Iya dong, jelas. Saya kan penggemarmu. Nah sudah. Maka begini teman-teman sekalian. Ada orang yang kemudian dia sukses di bisnis kopi. Kalau antum menilai keberhasilan antum harus sama buka toko atau kafe kopi seperti dia, ya antum keliru. Karena antum sudah keduluan dan boleh jadi antum tidak akan mencapai kesuksesan yang sama. Nah sekarang ketika dia buka kopinya, mungkin di depan antum buka gorengannya. Biarkan dia sukses dengan kopinya, saya akan sukses dengan sesuatu yang lain. Kita kasih contoh yang lain. Ini masih termasuk stoik. Stoik itu begini. Jangan biarkan kebahagiaanmu diatur oleh orang lain. Ngerti gak Fur? Ya. Ngerti. Jadi bahagia kita itu milik siapa? Milik kita sendiri. Milik kita. Bahkan kalau kita boleh ngomong ya, ini tentu semua karena Allah. Yus, itu enggak usah diomongin, yus pasti kan? Semua pasti karena siapa? Allah. Tapi bahagia kita, itu kita yang menciptakan. Sehingga kalau kita pengen bahagia, kita perlu pisahkan dua. Ini tolong diperhatikan, ini sister biasanya yang gampang baper sama temennya. Mana sister? Enggak kelihatan. Sister mana? Oh sister sana ya. Coba dengerin sister. Kalau anti pengen bahagia, antum harus pisahin dua. Ada faktor kebahagiaan internal. Faktor kebahagiaan apa? Internal. Internal itu artinya kita menguasainya untuk kita ambil alih. Jadi saya mau ngomong, itu internal, terserah saya kan. Saya mau tidur, itu internal, terserah saya. Saya mau nulis, itu internal, terserah saya. Saya mau produksi video, itu internal, terserah saya. Itu faktor internal yang kita punya kuasa untuk mengendalikannya. Sementara ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang antum tidak punya kendali sedikit pun. Artinya apa? Yo eksternal, sehingga antum tidak bisa ngontrol dia. Sehingga kalau kebahagiaan antum diserahkan pada eksternal, sampai kiamat tidak bahagia. Contohnya apa? Bahagia ketika baru dapat pujian dari orang lain. Padahal orang lain di sini faktor internal atau eksternal? Eksternal. Eksternal. Berarti kalau dia tidak memuji, antum tidak bahagia. Seakan-akan di sini antum letakkan kebahagiaan antum itu pada faktor eksternal yang antum tidak punya kuasa untuk mengendalikannya. Contoh gini, antum bikin video pendek. Ini teman-teman brother zaman dulu aktif, sekarang tidak tahu. Aktifnya menurun nampaknya, bikin video singkat ini. Sampai saya ingat dulu waktu video mati lampu. Mana Ozi? Ozi sama siapa video mati lampu? Sama? Dadan. Ah, Ozi sama Dadan. Itu ada video mati lampu, keren banget itu. Ketika mati lampu terus dia mikir, waduh, kalau ini kuburan bagaimana ya? Akhirnya dia langsung pergi meninggalkan tempat kerjanya untuk menuju tempat sholat. Itu kan keren. Nah, antum produksi video supaya nggak overthinking dengan orang lain. Begini, antum bikin video.
Maka antum bikin video sesuai dengan apa yang antum inginkan. Pemerannya harus dia. Lokasinya harus di sini. Kemudian durasinya sekian. Skripnya seperti ini. Ketika itu selesai antum lakukan dan selesai antum produksi, kemudian videonya dikeluarkan. Ternyata video itu tidak mendapatkan apresiasi positif dari orang lain. Terus antum merasa gagal. Nah, itu berarti antum dikendalikan oleh orang lain. Itu overthinking. Padahal seharusnya antum merasa cukup puas. Wah, saya sudah bisa bikin video ini. Saya sudah bisa bikin video sesuai yang saya inginkan. Sesuai dengan yang saya rencanakan. Sesuai dengan yang saya cita-citakan. Nah, maka kalau kita kepingin bahagia, jangan jadikan faktor eksternal tadi. Pujian dari orang, apresiasi dari orang, like. Ya, benar Ustaz. Like dari orang, share, komen, keren. Itu jangan jadikan faktor yang bikin antum bahagia. Nanti sampai kapanpun antum diperbudak orang lain untuk akhirnya menjilat. Ngerti enggak? Gara-gara antum pengen pujian orang, akhirnya antum mengikuti orang ini kepinginnya apa, orang ini senengnya apa. Berarti saya harus lakukan itu biar saya dapat pujian dari dia. Rugi. Padahal kita ini bisa mengatur bahagia kita sendiri dengan faktor internal. Ojo sampai disetir orang lain. Dan itu termasuk overthinking. Nah, sekarang saya mau tanya sama Rio. Rio, tolong dijawab. Tolong kamera diarahkan ke Rio dan di zoom wajahnya. Tolong cek. Kamera diputer dikit. Bismillah. Zoom Rio. Rio ini CEO dari Peak Detailing. Dan dia komisaris di BUMN Peh Kopi. Gimana bisnis perkopian sekarang? Perkopian Kediri lagi surut. Surut karena saingannya banyak ya. Pas depan ya Saingannya banyak. Pas itu ya gak anu Peh, ya Allah, ngarep pas ya mbok rodok sungkan. Antum ya pernah komunikasi gitu? Pernah, kenal sama yang di depan. Oh, kenal. Terus ya pernah tukaran barang gitu? Enggak, malah antum dikasih kopi. Antum campuri sianida atau apa gitu, enggak ya? Iya, enggak. Oh, enggak pakai apa? Black campaign gitu enggak? Enggak. Denger tadi di depan nanti. Oh iya, dia di depan. Saya sengaja. Nah, sudah begini, tolong diarahkan ke Rio dan di zoom. Rio, apa bedanya overthinking dan bad thinking? Wes kan. Kalau Tapi menurut Rio ilmiah, tadi harus ilmiah lo ya. Ya kan menurut Rio kan, tanya ke Rio. Kalau overthinking kita mikirnya terlalu dalam dan berkepanjangan gitu. Kalau bad thinking tadi ya kita mikir buruknya sih. Itu artinya yo. Maksudnya Itu arti anak tanya apa ya penjelasannya gitu loh. Kira-kira menurut antum apa kalau over dan bad? Kalau over itu ya terlalu dalam gitu loh. Sambil browsing. Terlalu dalam kita memikirkan dan sehingga akhirnya ya ketakutan juga. Karena semakin dalam kita mikir, akhirnya lama-lama kok ada timbul ketakutan nanti kayak gini gitu. Apa kayak gini tuh? Ya nanti ke depan ya segitulah pokoknya. Masuk TV nasional loh kayak gini. Wes sudah itu menurut Rio. Kalau bad apa bad? Kalau Berpikiran bad yang buruk. Jadi mungkin ketika kita pengen sesuatu kita underestimate dengan diri kita sendiri. Jadi mantap. Kalau kurang percaya diri lah istilahnya. Sip. Antum gimana? Bad thinking. Over dan bad. Jazakallah khair. Sip. Ya, mantap. Ya. Kalau overthinking itu ya kayak kita udah berpikir apa yang akan terjadi. Jadi semacam ada kekhawatiran bagaimana seperti kayak tadi Ustaz ya. Bagaimana pendapat orang lain, bagaimana apa yang terjadi ya itu kayak gitu sih Ustaz. Overthinking. Itu overthinking. Kalau bad thinking ya mungkin lebih seperti suudzon dulu lah Ustaz. Jadi kita selalu berpikiran buruk nanti seperti ini gitu. Jadi begini. Kalau dari yang saya baca, kalau overthinking itu tentang diri kita dan tentang masa depan. Kita dan apa yang akan terjadi. Itu overthinking. Padahal semua jangankan kita ini untuk Allah Ta'ala terlalu kecil. Untuk alam semesta yang besar saja itu Allah sudah rapikan sampai nanti kiamatnya kapan. Apa yang hancur duluan, apa yang paling terakhir hancurnya. Itu oleh Allah sudah difikirkan dengan sempurna. Apalagi sekedar urusan kecil seperti kita. Itu overthinking. Jadi mikir tentang kita. Nanti kalau nikah bagaimana ya? Saya kalau pas dapat mertua yang tidak baik bagaimana ya?
Kalau pas ternyata istri saya tidak setia bagaimana? Itu namanya overthinking yang menjadikan kita akhirnya tidak berani untuk berkarya. Termasuk tadi apa? Kalau orang responnya tidak bagus bagaimana ya? Kalau setelah saya keluarkan ternyata nggak ada yang like bagaimana ya? Atau bahkan banyak yang dislike. Akhirnya antum nggak jadi gerak. Itu overthinking. Kalau bad thinking itu berkaitan dengan kita dan orang lain. Bukan masa depan. Kita dan orang lain. Saya ngelihat Gofur. Kok agak gemuk perutnya sekarang Gofur ya? Jangan-jangan Gofur ini dulu ketemu saya perutnya tipis, sekarang kok. Padahal badan yang lain masih kurus, kok mek wetengit dok. Saya mulai. Mulai saya ngira-ngira. Antum biasa kalau malam ngapain, Fur? Nah itu makan sebelum tidur, Ustaz. Nah, selain itu lah ya, kalau makan saya juga makan sama. Yang saya tidak lakuin antum lakuin itu loh. Apa kira-kira? yang bikin perut buncit itu. Nah, itu namanya apa? Bad thinking, suudzon. Jadi suudzon itu ada kaitannya dengan orang lain. Kalau Rio lihat, kurus kan normal, kurus kabeh, mulai kepala kurus, dada kurus, perut kurus, bawahnya lagi kurus, kaki kurus, semuanya kurus. Ini kurus. Loh, kok bagian situ gemuk? Nah, itu namanya bad thinking. Nah, sekarang yang jadi masalah kita ini overthinking tentang sesuatu yang seharusnya tidak perlu difikirkan. Nah, sekarang saya mau contohkan buat teman-teman begini. Saya tadi cerita punya teman yang ketika sekolah tidak pinter tapi sekarang sukses. Abdul Ghafur punya cerita yang sama. Dulu ketika sekolah saya tahu dia tidak spesial. Tapi sekarang ternyata pencapaian dalam pekerjaannya luar biasa. Rio punya cerita temannya yang kemudian meninggal dalam keadaan tidak baik. Semoga tentu Allah Ta'ala mengampuni. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sekarang begini. Apa arti tawakal kalau kita terus overthinking? Tawakal itu kan apa, Fur? Tawakal itu yang arti yang enak itu apa, Fur? Tawakal itu apa? Ya sudah menggantungkan nasib kita dengan Allah, Ustaz. Itu mu'allak ya. Mu'allak itu wis terserah Allah lah gitu. Yeah. Kalau tawakal apa? Tawakal sing enak gitu apa? Pasrah. Pasrah. Ini gampang ini. Ya, itu sudah gampangannya tawakal itu pasrah. Cuma pasrah ini kurang tepat karena pasrah itu ada konotasi nyerah. Ada konotasi apa? Nyerah. Gampangannya gini, tawakal itu mewakilkan. Tawakal itu apa? Mewakilkan. Saya mewakilkan urusan saya dalam tanda kutip untuk diurus sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu yang kemudian diberi nama apa? Tawakal. Atau kalau bahasa gampangnya tawakal itu senden. Jadi tergantung antum tawakalnya kepada siapa. Kalau ada bahasa sendenan jati. Sendenan kayu jati. Yeah. Itu menunjukkan bahwa orang ini tenang banget hidupnya. Kenapa? Di belakangnya dia orang tua yang kaya raya balungan dinosaurus. Gajah. Balungan gajah gitu. Sehingga dia hidupnya tenang apa enggak? Yuk, coba yuk. Anak yang senden sama orang tuanya dalam keadaan orang tuanya itu ya presiden, yang sekarang anaknya juga bisa jadi wali kota, kemudian ada yang satu bisa priwet di stadion segala macem. Nah itu anaknya tenang nggak ketika tahu sendenan ini gak mungkin bangkrut? Tenang nggak? Tenang. Kira-kira dia sampai overthinking nggak tentang masa depannya? Enggak kayaknya. Nggak mungkin. Fur coba Fur. Yeah. Antum punya orang tua Fur, itu ngomong begini, wis Fur yo, rabio papat rapopo. Engkau bojo pertama tak sangoni, bojo kedua tak sangoni, bojo telu tak sangoni, bojo papat tak sangoni. Ya. Itu kira-kira antum masih ragu ndak untuk nikah lagi? Yes, enggak no Ustaz. Itu jawaban yang saya harapkan. Kenapa? Karena dia sudah mikir saya punya orang tua yang tidak mungkin lalai dari saya. Paham enggak? Nah sekarang hadirin, apa sih obatnya overthinking itu? Ya cuma satu sebenarnya, tawakal. Kita serahkan urusan kita kepada Allah yang Allah Ta'ala tidak mungkin menjadikan orang yang telah menyerahkan urusannya kepada Allah kemudian kacau. Ayatnya jelas. Waman yatawakkal. Dan yatawakkal ini syarat. Maka dalam bahasa Arabnya itu disukun. Waman yatawakkal. Bukan yatawakkalu, bukan u tapi tawakal itu namanya syarat. Syaratnya apa? Kamu harus
tawakal. Apa jawaban dari syarat tadi? Kan ada syarat, ada jawaban. Kalau lulus, tak beliin motor. Berarti syaratnya dapat motor apa? Harus lulus. Lulus, berarti kalau lulus jawabannya apa? Dapat motor. Nah sekarang begini, Allah Ta'ala jauh lebih bertanggung jawab dibanding orang tua yang janjikan motor. Sekarang begini, Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawakkal, barang siapa yang bertawakal. Berarti syaratnya kita harus tawakal. Allah, kepada siapa? Allah. Jawabannya Allah apa? Jawaban dari syarat itu, fahuwa hasbuh. Maka Allah yang akan mencukupi semua yang dia butuhkan. Nah sekarang berarti tugas kita cuma apa? Tawakal. Nah sekarang yang kita bahas Ustadz, terus tawakal saya yang benar seperti apa? Nah sekarang coba Rio. Tawakal yang benar itu bagaimana? Tak kasih clue. Seekor burung keluar dari sarang di waktu pagi dalam keadaan tembolok kosong, balik-balik temboloknya penuh terisi makanan. Berarti tawakal itu bagaimana? Tawakal yang sebelumnya harus ikhtiar dulu tadi. Sip. Tawakal yang diiringi dengan apa? Ikhtiar. Ikhtiar. Itu yang kita bilang dari awal, sing penting dino iki dadi wong apik sih. Ikhtiar dulu, ngaji yang bagus, sholat yang bagus, akhlak yang bagus, etos kerja yang bagus hari ini. Kita tidak dibebani untuk menentukan esok hari. Kita cuma punya tugas bagaimana hari ini berjalan dengan baik. Kalau Ghafur, tawakal itu syaratnya apa Fur? Setelah tadi ikhtiar antum. Ya melakukan kebaikan itu Ustaz. Kalau kita posisi sekarang kerja ya melakukan pekerjaan dengan baik. Kalau kita sekarang diamanahi sesuatu ya kita harus amanah dengan apa yang dititipkan dengan orang lain. Seperti itu sih. Boleh lah, artinya kita tanggung jawab dengan apa yang Allah amanahkan. Tapi yang saya maksud begini Fur. Begini teman-teman yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, lihat. Yang pertama, Rio tadi bilang tawakal itu adalah sesuatu yang diawali dengan ikhtiar. Kalau tidak ada ikhtiarnya, itu bukan tawakal, itu namanya bejo-bejan. Ngepres tahu ngepres? Ngepres tahu? Tahu. Ya. Apa? Anu itu enggak. Tolong deskripsikan ngepres. Ngepres itu mainan dulu waktu SD kita. Ngepres. Wah, kayak mainan. Apa? Judi. Ya contohnya, Miku lo cerita no, ya opo ngepres itu. Ini pemirsa Madani TV enggak ngerti. Coba di zoom lagi, ngepres. Coba ayo. Seingat saya kalau ngepres itu yang ngambil benang itu. Terus dapat uang atau dapat jajan. Kita bayar Rp100, nanti di tangannya tukangnya itu ada benang banyak banget. Nanti kalau dia yang narik, itu pas hadiah utama. Seret, iki lho rek, ngene angelera. Terus ditarik lagi sama dia, dikembaliin, seret, diputer, suruh narik. Tetep cap-capan oleh. Dapatnya stiker terus. Gak tahu hadiah utama, itu ngepres ya kan? Ustadz pernah berarti ya? Jangan tanya saya, sudah kita fokus saja. Nah, namanya kalau kita tidak ada ikhtiar itu ngepres itu apa? Ya wes seperti orang mancing, oleh alhamdulillah, gak oleh ya wes. Nah sementara orang ikhtiar itulah orang yang memantaskan diri untuk mendapatkan masa depan yang terbaik. Tak kasih contoh. Umar bin Al-Khattab, sister masih mendengarkan? Ya Allah sister. Rio coba mungkin antum stand up komedi dulu atau bagaimana gitu. Atau ada faedahnya stand up komedi. Tidak ada faedahnya ya Allah. Tapi apalagi guyonnya itu untuk guyon sama orang tua gitu kan nggak boleh tetap. Iya itu orang tua dijadikan bahan guyon. Nah itu loh. Apalagi ada juga yang deket sini rumahnya itu yang stand up komedian nasional juga. Di sini meso, waduh kasar. Siapa itu namanya? Jangan disebut di sini. Oh iya baik, terima kasih. Tahu Fur ya? Saya mau meso dan sempet tour di Kediri loh itu katanya tiketnya sold out. Antum termasuk yang ngelihat. Coba angkat tangan yang sempat lihat berapa harga tiketnya? Gak ngaku ngapain. Nah sudah. Maka orang yang ikhtiar itu adalah orang yang memantaskan diri untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Contoh gini, Umar bin Al-Khattab mengatakan begini. Kata Umar begini. Ala wa inni la ahmilu hammal ijabah. Saya ini kata Umar tidak pernah mikir. Berarti tidak overthinking kan. Tapi ingat Umar tidak mikirnya apa?
Ala wa inni la ahmilu hammal ijabah. Saya tidak pernah mikir doa saya diijabah atau tidak. Karena itu bukan urusan saya. Mengijabah doa itu tugasnya siapa? Jawab brother. Jawab doa. Memberi apa yang antum minta di dalam doa itu tugasnya siapa? Allah. Sister. Antum doa, ya Allah saya pengen punya suami ustadz ya Allah. Yang bisa ngasih suami ustadz siapa sister? Demonstrasi. Haram loh ya, hati-hati. Nah sudah. Maka artinya kata Umar bin Al-Khattab, saya tidak peduli doa saya dikabulkan atau tidak. Karena itu bukan tugas saya, bukan urusan saya. Serahkan pada Allah yang memiliki tugas itu. Terus yang aku fikir apa kata Umar? Walakinni ahmilu hammad du'a. Tapi yang aku fikir, bisa ndak aku berdoa? Karena kata Umar, karena apabila aku telah mampu berdoa, maka Allah telah menjanjikan jawaban. Sementara aku yakin Allah tidak pernah mengingkari janji. Berarti yang perlu kita pikir apa? Iso gak aku ibadah? Sama seperti kita sekarang, jangan overthinking. Tugas antum sekarang bukan mikir masa depan. Tugas antum sekarang mengerjakan yang terbaik hari ini supaya Allah yang telah berfirman hal jazaul ihsani ilal ihsan itu memberikan kebaikan untuk antum di hari kemudian. Faham sampai sini? Faham. Apa kesimpulannya? Saya nanya dulu boleh Tat? Boleh. Ini pribadi sih. Tapi boleh. mungkin teman-teman juga sudah lihat dari tadi kayak pengen curhat gitu kan. Silakan. Ya, tapi kalau ST saya habis ini. Hasta. Jadi misalkan kita itu sebagai usaha gitu Tat, pelaku usaha kan ya perlu planning ke depan nantinya gimana gitu loh. Terus itu kan sebenarnya juga bagian dari overthinking. Nah, kalau kita cuma menjalani besok gitu. Orang buka usaha kemudian bikin planning, perencanaan. Itu antum bilang overthinking. Ya kan terus berarti kerja itu sak karepe wis pokok buka jam 09.00 jam 10 sing didol iki regane sakmene gitu. Ya enggak gitu maksudnya gimana planning 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan gitu loh Tat. Itu kan juga berlebihan sebenarnya. Nah, jazakumullah khair. Nah, begini. Ini pertanyaannya Rio sesuai dengan pembahasan kita. Pas memang sudah kita setting pertanyaan tadi ya. Antum kan saya ajari tadi, yuk tanya begini yuk gitu. Jadi jangan dikira Rio pinter, bukan tak kandani. Saya beritahu bagaimana cara bertanya tadi. Ya. Nah sudah, sekarang perhatikan hadirin. Yang Rio sampaikan tadi, itu membuat planning apa yang akan saya kerjakan untuk hari ini, untuk besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, itu sesuai ayat Al-Quran. Dan itu bukan overthinking. Apa dalilnya? Kan gitu, ngomong tanpa dalil, gedabrus. Ya makanya ini tanya dalilnya apa gitu. Nah kan sudah tak beritahu dari lali. Astagfirullah. Gini. Allah Ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman. Apa Allah firmankan? Bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa itu apa? Amal. Wis intinya itu. Takwa itu apa? Amal. Setelah Allah menyuruh kita untuk bertakwa, artinya Allah memerintahkan kita beramal yang baik. Terus Allah firmankan apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya kalian perhatikan, kalian hitung, kalian lihat, kalian planning apa yang kalian telah lakukan untuk hari depan. Hari depan ini maksudnya nomor 1 akhirat. Nomor 1 apa? Akhirat. Disuruh mikir apa yang telah saya lakukan untuk akhirat saya. Nomor 2, esok hari. Kenapa esok hari? Karena antum hari ini adalah hasil antum beberapa tahun yang lalu. Bener gak? Betul Fur? Betul. Apa Ustaz. Contohnya? Ya banyak Ustaz. Contoh Ustaz ya. Pasti Rio pernah memimpikan untuk membuka sebuah usaha seperti ini di beberapa tahun yang lalu. Ya terus sekarang? Bener. Sekarang juga dia benar-benar kejadian Ustaz. Dan apapun itu Ustaz, apapun yang terjadi di hidup kita, bahkan saya sendiri pribadi, apa yang terjadi saat ini adalah sesuatu yang saya impikan. Nah kan, artinya kita memplanning. Dan kalaupun ternyata tidak terjadi, misalkan Rio pengen punya peak detailing di setiap kota se-Indonesia.
Amin. Amin, amin. Jangan telat. Allahumma amin. Amin. Gofur pengen sudah tidak mau jadi marketing lagi, pengen jadi owner gitu. Amin, insya Allah begitu kan. Nah ternyata nggak kesampaian, maka overthinking yang seperti ini justru berpahala. Justru apa? Berpahala. Contohnya begini, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian. Hitung itu apa sih? Memperhatikan, ngeliat, delok. Kira-kira sukses enggak? Kira-kira selamat enggak? Kira-kira celaka enggak? Hitunglah diri kalian, muhasabahlah diri kalian, timbang-timbanglah amalan kalian sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah. Faham? Nah jadi yang seperti Rio tanyakan itu malah ibadah. Karena itu sesuai perintah Allah. Untuk apa? Untuk memplanning supaya langkah kita ini tidak serampangan. Nah sekarang saya lanjutkan juga ya. Berarti intinya teman-teman sekalian. Yang pertama ikhtiar tadi kata Rio. Itu rukunnya tawakal. Rukunnya apa? Tawakal. Jadi bagaimana tawakal kita baik? Awali dengan ikhtiar. Kenapa ikhtiar perlu tawakal? Yang bisa jawab dapat hadiah. Mana? Hadiahnya mana? Brother? Mana panitia? Amir? Tuan rumah, hadiahnya apa? Velg? Atau mobil sebelah ini? Yang mana hadiahnya? Kan hadiah ini. Astaghfirullahaladzim. Ya bismillah. Mau ini. Mobil antum aja. Sudah, wis gini. Coba teman-teman, kenapa sih orang tawakal itu harus ikhtiar? Ayo, Gofur juga boleh, Rio juga boleh. Kenapa orang tawakal itu harus ikhtiar? Karena gini Ustaz, bagaimana kita bisa bertawakal sementara kita nggak ada yang kita ikhtiari Ustaz? Karena kalau menurut ini Ustaz ya, logikanya aja Ustaz. Yeah. Apa yang kita tawakalkan kalau tidak ada sesuatu yang kita ikhtiari? Sip, saya bisa paham ini. Bagus. Yeah. Rio, kenapa orang tawakal itu harus ikhtiar? Baru dibilang tawakal setelah ikhtiar. Jadi kalau tidak ada ikhtiarnya maka itu bukan tawakal tapi angan. Thinking tadi. Coba kenapa yuk? Sembarang wis bener. Kalau tawakal kan yang tak beritahu tadi loh. Kalau tawakal kan ya ini mikir dulu tuh Tat. Oh iya pikir tawakal kan masalah hasil. Nah, hasilnya itu sesuai dengan planning kita atau enggak kan ya sudah gitu. Allah yang kasih gitu. Kalau ikhtiar kan ya memang kita usaha dulu. Bagus. Nah bagaimana kita tahu hasilnya kalau kita enggak usaha dulu kan gitu. Bagus, gini gampangan ini yuk. Kalau tawakal tanpa ikhtiar itu cukup, maka saya bisa kenyang tanpa makan. Ngerti apa rara ini? Ya Ustaz. Kalau tawakal tidak pakai ikhtiar itu bisa sukses, maka saya bisa kenyang tanpa makan. Saya bilang, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Yakin. Imani. Cocok, takbir. Luwe tapi tadi. Banter gitu kan. Sudah, dia yakin bahwa tawakal tanpa ikhtiar itu selesai. Kemudian dia kelaparan. Di depannya dia ada makanan. Dia pikir, ya Allah, aku bertawakal kepadamu. Dan engkau tidak pernah mengingkari janji ya Allah. Husnudzon hamba kepadamu ya Allah. Dan hamba yang husnudzon senantiasa engkau berikan sesuai prasangka baiknya terhadapnya ya Allah. Maka jadikan hamba kenyang ya Allah. Sudah. Makanan didelok terus. Kira-kira kapan kenyangnya dia? Kapan kenyangnya? Ya nggak akan kenyang Ustaz. Nggak akan kenyang. Dan itu mudah. Seperti cerita burung tadi kan. Burung itu pagi hari keluar dari susuannya, sarangnya. Dari sarangnya. Itu nggak pakai sinyal GPS. Nulis di Google Map. Panen padi terdekat. Terus diarahkan. Ambil arah utara. Setelah 400 meter belok kiri. Nggak ada. Terus pertanyaannya, ini burung nggak tahu mau kemana. Dia nggak tahu hari itu dia harus pergi dan terbang kemana. Dia nggak tahu dapat makanan berapa. Dia nggak ngerti bakal kenyang apa nggak. Tapi apa yang menjadikan dia bergerak? Apa yang menjadikan dia bergerak? Karena dia ngerti tawakal tanpa ikhtiar itu bullshit.
roto abot didik. Sudah, itu yang pertama. Berarti kalau mau tawakal harus apa? Ikhtiar. Daripada overthinking, kerja aja sing genah. Wis lah kerja aja. Antum lakukan sampai dikatakan fil harakati barakah. Kalau antum mau gerak, di situ ada keberkahan. Datang ke rumah teman, ada pekerjaan apa? Datang ke rumahnya siapa? Ada pitung apa? Datang ke sana iki ono maklaran opo? Datang ke sana lagi, iki kaosku mbok tuku gitu loh. Pokok kalau mau gerak dapat. Itu nomor satu daripada overthinking, mendingan overacting. Benar Ustaz. Overacting apa? Iya enggak, maksudnya yang itu tadi benar Ustaz. Karena kan ada juga kalau salah gak jadi Ustaz. Ngawur. Betul ya, gimana? Ini loh Ustaz. Ada di surat apa ya Ustaz? Itu loh, usra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Alam nasyrah. Yang terakhir kan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, di ayat yang terakhir itu kan menunjukkan kalau kita harus disuruh bergerak lagi kan Ustaz. Ngene loh Rio, kalau tak beritahu inget iling. Jadi tiktokannya itu enak. Lagi diberitahu lali kon nulis mboten usah Ustaz apal lali. Ini kan enak diberitahu Fur nanti ini ya metu. Jadi tiktokannya itu jalan iki jan kon nulis gak gelem kon ngapalno jare wis apal. Ketika ditanya apa tadi ayatnya ya? Ini kan masuk TV loh yo. Ya. Besok diulangi lagi. Besok diulangi lagi. Nah, lihat ini ucapannya Syekh Abdul Ghafur. Ini kelihatan kalau murid teladan ini. Masya Allah. Padahal jarang ngaji. Sudah, lihat ayatnya. Fa inna ma'al usri yusra. Ini janji dari Allah yang dikatakan oleh para ulama. Ini salah satu ayat yang paling nyenengin. Kenapa ayat yang paling nyenengin? Pokok kalau antum sekarang kroso susah, ojo khawatir, bahagialah. Kenapa? Karena Allah menjanjikan setelah kesusahan ini Allah ganti satu susah dengan dua mudah. Satu perempuan nolak antum. Lanjutkan. Dapat dua. Dua apa? Loh, ngelare sik enom wis wedi. Katanya pemuda itu tidak boleh takut. Ayo Ghafur, satu perempuan nolak. Ya. Satu perempuan nolak. Ya, satu pintu tertutup. Dua pintu terbuka. Ustaz. Itu yang ini lancar. Ya. Satu perempuan menolak. Dua perempuanku dapat. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Tolong diaminkan ya. Insya Allah majelis taklim ini tempat yang mustajabah insya Allah ya. Nah sudah, maka begini. Fa inna ma'al usri yusra. Barang siapa mendapati kesulitan, maka kesulitan itu senantiasa bersamaan dengan kemudahan. Ini ayat yang menjadikan kita tidak perlu overthinking kalau uripku kok angel terus. Kenapa? Karena janji dari Allah itu pasti. Setelah datangnya kesulitan, Allah ganti dengan apa? Kemudahan. Bahkan dua kali Ustaz ya? Dua kali. Terus ayat berikutnya apa? Fa idza faraghta fansab. Allah melarang kita untuk nganggur. Nah, sampai Amirul Mukminin mengatakan apa? Saya paling tidak seneng gemes kata Amirul Mukminin Sayyiduna Umar. Kalau lihat anak muda jalan lontang-lantung, la lid dunyahu wa la li akhirati. Dia jalan bukan untuk urusan dunia, bukan juga untuk urusan akhirat. Yo, nanti. Ustaz, yo karo nanti bingung. Fur mau kemana? Ustaz, ngelamar anaknya orang. Loh, lumayan. Jelas. Nah, yang tidak jelas gitu tidak boleh karena Allah bilang fa idza faraghta fansab. Jadi jangan kakean overthinking, kerja. Sukses akhirnya 2 periode. Karena kerja. Kalau perlu 3 enggak apa-apa. Masuk TV loh, Tat. Memang. Siapa tahu komisaris. Jadi kalau cuma jadi komisaris hanya untuk bikin BUMN bangkrut, saya ya bisa, Pak. Enggak perlu yang tinggi-tinggi, yang profesor, doktor. Lek sekedar bikin BUMN. Sekarang yang mana yang untung? Enggak ada, Tat. Lah ya wes, komisarisnya pinter apa enggak pinter? Kurang kompeten. Sekarang aku lah wes. Nah, sudah. Wa ila rabbika farghab. Kemudian setelah ikhtiarmu jalan, fa idza faraghta fansab. Fansab itu kerja keras. Setelah kerja kerasnya selesai, Allah firmankan apa? Wa ila rabbika farghab. Lepaskan kerja kerasmu itu biar Allah yang menjadikannya terwujud. Itu rukun yang pertama kalau mau tawakal. Ikhtiar. Nomor 2, saya persingkat. Enggak tahu saya sampai jam berapa ini. Sampai jam berapa?
sampai jam dikit lagi. Rukun yang kedua. Antum kalau mau tawakal harus ngerti siapa zat yang antum bersandar kepadanya. Contoh gini. Saya nyuci mobil di Peak Detailing Kediri. Ini katanya 30%. Sudah 3 kali, berarti 90. Habis sahamnya kalau enggak apa-apa, yang penting barokah. Jadi kan bukan masalah banyaknya, yang penting apanya? Berkahnya. Nah ya wes 10% berkah kan ya bagus. Ya. 90% berkah lebih bagus. Lebih bagus. Nah begini, saya mau nyuci mobil di Peak Detailing. Saya taruh mobil saya, kontak saya berikan sama Rio, tag. Dalam keadaan ini STNK mobil saya plus BPKB-nya. Rio tahu tempatnya di laci sebelah supir. Cerek. Dia tahu STNK-nya, dia tahu BPKB-nya. Karena kalau BPKB saya sudah pinter, tidak pakai sekolah. Ada yang BPKB-nya masih perlu disekolahkan biar lebih pinter segala macam. Paham ya? Paham. Nah, sudah. Sekarang saya mau tanya, kenapa saya berani menyerahkan kunci mobil saya? Dalam keadaan saya tahu BPKB-nya dia tahu di mana saya letakkan, STNK-nya dia tahu di mana saya letakkan. Kenapa saya berani lepaskan mobil saya untuk dia? Kenapa, Fur? Karena udah percaya dan udah menggantungkan apa yang kita berikan itu sama orang lain, Ustaz. Lihat, kok saya percaya sama dia kenapa? Padahal mukanya kayak gini, pakaiannya begini. Kenapa saya percaya sama dia? Untuk urusan mobil tadi Ustaz. Iya. Ya karena kita anggap dia yang lebih paham atas mobil kita. Sip, itu satu. Sekarang gantian antum. Kenapa saya percaya sama antum? Apa yang menjadikan saya harus percaya sama kamu? Katakan bang. Katakan. Aku butuh bukti bukan janji. Coba. Karena ya saya yang buka cucian kan ya, kalau nggak mungkin kalau ke tempat yang lain gitu. Karena saya yang buka. Nggak ada jawaban yang lebih cerdas gitu, nggak ada. Tadi belum di briefing loh Tat yang ini Tat. Oh yang ini belum? Belum. Oh belum yang ini ya? Yang ini belum? Oh ya mohon maaf ya. Nah jadi begini. Kenapa saya berani nyerahkan kunci mobil saya? Padahal ini mobil mahal ini. Mobil mahal. Ya untuk saya mahal. Karena saya kenal sama dia. Karena apa? Ya sesederhana itu. Karena saya kenal sama Rio. Coba saya nggak kenal. Jangankan STNK-nya saya taruh di mobil. STNK-nya saya kantong pun, saya tidak akan berani ngelepas mobil saya sama Rio. Kenapa? Karena saya tidak kenal, saya tidak tahu bagaimana reputasinya, saya tidak tahu di mana rumah dia, saya tidak tahu kalau nyari dia kira-kira pergi kemana. Saya tidak tahu. Maka orang itu bisa bertawakal itu ketika kita kenal kepada Allah, di mana Allah tempat kita bertawakal. Coba sekarang apa yang antum ketahui tentang Allah? Yuk. Allah itu satu Tat. Esa, bagus. Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah apa? Yang menjadikan antum pantas bertawakal kepada Allah. Karena antum merasa Allah itu seperti apa? Kenapa saya harus bersandar kepada Allah? Ini wis tak briefing yang ini. Yang ini sudah. Ayo coy sini. Kenapa saya harus bertawakal kepada Allah? Kenapa Allah itu pantas untuk tempat saya bertawakal? Kenapa saya pantas sandar kepada Allah? Wis mari loh iki mang coy sini. Mangkano tulisan. Allah itu Rahman Tat. Allah itu Rahman dan Rahim. Saya yakin betul Allah itu Rahman Rahim dan Allah Rahman Rahimnya mengalahkan sayangnya umi saya kepada saya. Kan dalam hadis dikatakan begitu. Allah lebih sayang kepada kalian mengalahkan sayangnya ibunda kalian kepada kalian. Loh saya yakin loh Allah ini lebih sayang sampai ada salah seorang salaf itu ngomong begini ketika mau meninggal. Kalau nanti di hari kiamat, saya mau dihisab. Dihisab itu apa? Amalannya dihitung. Kemudian begini, ada dua pilihan. Kamu mau dihisab sama Allah atau dihisab sama ibumu? Kalau mikir manusiawi, saya minta dihisab ibu saya. Ibu saya Masya Allah baik. Tidak mungkin pengen saya masuk neraka. Ini ulama salaf bilang apa? Saya pilih Allah untuk menghisab saya. Kenapa? Karena keyakinan saya Allah jauh lebih penyayang kepada saya dibandingkan ibu saya. Nah, maka zat seperti itu yang antum kenal, pantas enggak antum sandarkan urusan antum kepadanya? Ya. Nah, antum sekarang Ghafur.
Apa yang antum kenal tentang Allah yang menjadikan antum yakin aku pantas bersandar kepada Allah? Ya. Allah Maha apa? Ghafur. Ghafur, cocok. Tadi perasaan waktu briefing bukan itu. Allah Maha Kaya tadi lo Ghafur. Ya Ustaz. Allah Maha Kaya. Yang itu dulu ya. Nah Ghafur nanti yang terakhir ya. Overlapping, kelewatan. Nah Allah Maha Kaya. Maka sekarang begini, kalau saya tahu orang tua saya kaya, saya tidak akan overthinking nanti saya makan apa, sekolah di mana, kalau saya sakit bagaimana. Kenapa? Saya yakin bapak saya kaya. Dan yang namanya orang tua kalau kaya, anaknya yang menikmati. Kalau anak kaya, orang tua belum tentu menikmati. Tahu ceritanya Buya Hamka ketika ngelihat temennya di Medan, orang kaya raya, tapi tidak pernah naik mobil, padahal mobilnya build up dari Singapura lewat Batam. Itu mobilnya, tapi dia tidak pernah naik mobil, jalan kaki, pakai tongkatnya dari payung. Kalau panas terlalu dipakai sama orang kaya tadi. Terus Buya Hamka tanya, kamu kan orang kaya, kok mobil nggak pernah dipakai? Apa kata orang tadi? Saya orang kaya, tapi saya anaknya orang miskin. Paham enggak? Saya kaya, tapi saya anaknya siapa? Orang miskin. Orang miskin. Maka saya terbiasa dengan kemiskinan. Saya biasa jalan kaki pakai payung, jalan kaki, biasa. Sementara anak saya, anaknya orang kaya. Maka yang pakai mobil siapa? Anaknya. Ya anak saya, karena dia anaknya orang kaya. Yang menikmati siapa? Anaknya. Anaknya. Nah anggap aja, bukan menganggap kita anaknya Allah. Kita ini hambanya Allah. Ketika Allah yang maha kaya, yang menikmati kekayaannya Allah siapa? Kita. Dalam keadaan kita yakin Allah lebih penyayang, Allah lebih dermawan dibanding orang tua kita kepada kita. Pantas enggak kalau gitu tawakal sama Allah? Pantas, buat apa overthinking? Kita punya Allah yang maha Kaya. kaya. Sampai ada tulisan penjual buah-buahan yang rame di Facebook, di share itu. Ya. Kaifa akhshal faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin saya takut kemiskinan sementara saya hambanya Allah yang maha Kaya. Coba. Itu yang kedua. Jadi kalau antum mau tawakal biar ndak overthinking, kenali dulu siapa? Allah. Allah. Kalau antum kenal sama Allah, antum tenang. Antum apa? Tenang. Ada seorang salaf mau meninggal, dosane awakeh. Terus sama teman-temannya ditakut-takuti. Sebentar lagi kamu ketemu Allah, kata temannya. Karena ini temannya mau meninggal, dalam keadaan gak tahu ibadah. Apa kata yang mau meninggal itu? Alhamdulillah kalau ketemunya sama Allah dibanding ketemunya sama kamu. Coba, kalau ketemunya sama Allah, alhamdulillah karena saya yakin Allah apa? Nah ini bener itu keduluan tadi. Aduh, makanya lah briefing itu ditulis. Iya, ini wayahku lagi. Aduh, gak cocok jelas. Ini kalah sama Abu Syanu, masih belum terbiasa. Nah, kenapa dia yakin betul? Saya tidak perlu overthinking lah tentang akhirat, tentang setelah saya mati saya bakal diadab, saya kasih nikmat. Karena saya tahu, saya pulang ke tempatnya Allah, yang Allah itu maha Ghafur. Mantap. Berarti yang kedua, kalau antum tidak pengen overthinking, tawakal, dan tawakal harus ngerti antum bertawakalnya kepada siapa. Terakhir penutup. Terus begini luar biasa. Luar biasa. Jadi, cara menutupi rasa malu saya ini dibuatkan cerita berikutnya gitu. Yang nanti jawabannya itu Al-Ghafur. Ini. Astagfirullah. Baik, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, penutup. Yang terakhir, biar tidak overthinking, kita harus tawakal kepada Allah, dan biar tawakalnya sempurna, penutupnya apa? Husnudon. Berbaik sangka kepada siapa? Rahmat Allah. Rahmat ngantuk. Rahmat paling ngarep ngantuk. Ya apa? Bromo kemarin seru. Bagus, melaku-melaku ditinggal kita sekarang. Dikirimi foto nih tok. Ustaz Bromo. Gak dijak, dipameri foto. Jalan-jalan sepedaan juga itu tadi. Iya, waktu pulang enggak kualat ya, enggak jatuh, enggak. Oh selamat, berarti saya lagi enggak marah itu. Kalau saya marah antum pulang ban mulai kari siji. Sudah begini. Yang terakhir nomor 1 tawakal. Berarti apa? Biar enggak overthinking. Wes talah ojo dipikir, kerja ae. Lakukan yang terbaik. Nomor 2, kenali Allah itu maha baik. Enggak mungkin Allah menginginkan antum celaka. Masa depan wes culno. Biar siapa yang ngurus? Allah. Yang terakhir, baik sangka kepada Allah. Nah sekarang
Apa Ustadz pentingnya baik sangka? Ada satu hadits qudsi dan ini semuanya sudah pernah dengar. Ana inda dhanni abdi bi. Allah Ta'ala berfirman, aku kata Allah Ta'ala sesuai prasangka siapa? Hambaku. Berarti antum kalau sama Allah, muamalah dengan Allah itu wajib husnudzon. Tidak boleh sedikit pun ada suudzon. Muamalah kepada Allah wajib apa? Husnudzon. Tidak boleh ada suudzon. Kalau sama manusia ada. Suudzon itu terkadang boleh. Sampai ayat Al-Quran mengatakan inna ba'dadh-dhanni ithmun. Sebagian dari prasangka itu dosa. Kenapa kok cuma sebagian? Karena ada sebagian prasangka lain yang tidak dosa. Kenapa? Karena orang yang kita lihat menjadikan kita pantas berprasangka buruk sama dia. Ada orang pakaiannya gak rapi. Masuk ke tempat pengajian. Ya tetap ikhtiar husnudzon. Betul enggak? Tapi karena gayanya dia, pakaiannya dia, mungkin salah kostum, salah tempat. Menjadikan saya ketika ngelihat dia itu, ini mau ngaji atau mau party ngawur. Ini mau ngaji atau mau menikam ustadz? Ini kan lagi musim juga ya kan. Biasa kalau deket-deket pemilu gini semua lagi yang ustadz ditusuk, yang pulang sholat subuh dibunuh. Ada loh perempuan pulang sholat subuh dibunuh. Tahu? Antum ngerungokno Lesti Bilar doain. Sudah? Apa? Enggak tahu. Yang itu ada tulisan fragile itu loh. Jangan dibanting karena ini bukan Lesti tadi. Itu. Nah sudah, maka begini, apa? Stand up ini Ustaz ini. Iya karena kan ya pengajian ibu-ibu biasalah rame, bahkan ketika tuntutan dicabut itu ibu-ibu majelis taklim kecewa gitu. Ah bodoh banget. Kenapa? Biarin di penjara. Kok dituntut? Ibu-ibu. Saya mau ngomong apa tadi terakhir. Sudah, husnudzon. Kalau sama manusia terkadang boleh suudzon. Kenapa? Kadang-kadang memang bukan kita yang niat suudzon, tapi orang itu yang memancing kita untuk suudzon. Tapi ketika kepada Allah wajib apa? Husnudzon. Saya kasih cerita. Nabi Musa Ustaz ya? Ada itu kan. Yang saya ingat banget Ustaz Rifki kalau cerita tentang husnudzon itu bagaimana Nabi Musa melempar tongkatnya itu Ustaz. Sip. Ya, Ustaz. Ini loh, Rio. Kalau briefing ditulis itu ya begini. Ya kan masih pertama tadi. Aduh. Jam terbangnya kurang tadi, masih perdana. Ini kalau di briefing tulis minimal kalau enggak bawa kertas di HP. Sini. Kopi ternyata begini. Tolong ya kalau duduk-duduk di kopi ya sudahlah ya difahami aja kalau pesannya es teh datangnya teh hangat ya sudah paham lah ya. Sudah begini. Kenapa kita wajib husnudzon kepada Allah? Lihat, husnudzon ini amalannya para nabi. Saya kasih contoh yang pertama. Nabi Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam gua Thur ketika mau hijrah ke Madinah. Untuk yang pernah datang ke Gua Thur, antum akan lihat ternyata Gua Thur itu tidak pantas untuk sembunyi. Karena gua ini mangap. Terus di mana orang mau sembunyi dalam keadaan goanya itu terbuka. Kemudian ketika orang kafir Quraisy mulai datang, Abu Bakar mulai khawatir. Ketika Abu Bakar khawatir, Rasulullah lihat gelagatnya Sayyiduna Abu Bakar. Rasulullah tanya, "Mabik ya Abu Bakar, ada apa?" Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, lau ra'au ila aqdamihim la ra'auna." Ya Rasul, kalau mereka menundukkan kepalanya ke arah kaki mereka, ketangkep kita. Terus Nabi Muhammad mengatakan apa? Ya Aba Bakrin. Ini sekelas As-Siddiq. Siddiq itu yang imannya jangan dipertanyakan. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Bakrin, ma dhannuka?" Apa prasangkamu? Berarti di sini apa? Dhann. Apa pendapatmu? Apa prasangkamu? Bitsnain, kalau ada dua orang, Allahu thalithuhuma. Ternyata Allah menjadi yang ketiga di antara dua orang ini. Abu Bakar bilang aman. Rasul bilang apa? Stamin, aman. Ketangkep enggak mereka? Enggak. Kenapa? Husnudzonnya kepada siapa? Allah. Zat yang antum tidak pernah salah ketika husnudzon kepadanya. Nabi Musa. Ketika lari dari kejaran Raja Fir'aun. Cuma bahasa lari ini ya kurang pas. Nabi kok lari. Apa bahasanya ya?
Ini tak briefing apa enggak tadi? Belum tadi. Ana juga baru kepikiran ini kok cerita ini di Gofur ini. Nah, Nabi Musa dia pergi meninggalkan Fir'aun untuk menyelamatkan Bani Israel. Dia pergi dia. Akhirnya pentok apa? Laut. Perahu ndak punya, lautnya besar. Disuruh renang wong sakmene kae enggak masuk akal. Sementara di belakang Fir'aun mulai muntup-muntup. Muntup-muntup itu apa? Meh teko tadi kalau muntup-muntup. Hampir datang, udah mulai kelihatan gitu kan. Terus Bani Israel lihat, dia wangi, mentung, Bani Israel ini, ya Allah, walaupun Yahudinya yang remuk ya, tapi Bani Israel ini kan nampaknya memang ono macan cilik gitu kan. Nah sudah, ketika sudah berusaha diselamatkan oleh Nabi Musa, ternyata di depan laut, udah gak bisa kemana-mana. Di belakang Fir'aun mulai muncul pasukan lengkap. Apa kata Bani Israel? Ya Musa, inna la mudrokun. Musa, getun melok sampean. Coba. Nyesel saya ikut kamu. Kenapa? Coba saya tetap tinggal di Mesir saja. Wes talah gak diuber-uber Fir'aun, aman saya. Sekarang apa kamu yang mau lakukan? Ini depan laut, belakang Fir'aun. Innala mudrokun. Ketangkep kita ini. Nabi Musa bilang apa? Kala. Nggak mungkin. Itu berarti Bani Israel udah overthinking gitu Ustaz? Overthinking. Ya. Nabi Musa tenang. Kala. Kata Nabi, nggak ada ceritanya. Ketangkep. Kalau untuk antum sekarang, nggak ada ceritanya masa depan rusak, nggak ada. Pasti Allah tolong. Dalam keadaan Nabi Musa saat itu, antum buka kitab tafsir apapun. Nggak tahu kalau tongkat itu bisa membelah laut. Lah teh gak teko-teko gawai. Ini husnudzon dari tadi. Ini kalau husnudzonnya sama manusia begini Fur. Ya. Coba husnudzonnya kepada Allah sebelum ngelak wis teko. Tek. Ini husnudzonnya sama owner peh kopi. Ini menunjukkan dia tidak mampu mengkoordinir anak buahnya. Ini bukan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu dia punya kode bagaimana dia yang di belakang bar sana bisa datengin teh ke sini. Apa? Sudah. Nabi Musa tidak tahu ketika tongkat itu bisa membelah laut. Tapi apa? Modalnya husnudzon. Tapi ingat, diawali 2 tadi. Ikhtiar sudah. Apa ikhtiarnya? Pergi dulu. Kenal sama Allah sudah. Loh siapa bilang Nabi Musa tidak kenal sama Allah? Nabi Musa yakin Allah tidak mungkin mengecewakannya. Sudah Nabi Musa tenang. Tinggal tunggu apa? Tinggal tunggu aja. Sebentar lagi pertolongan pasti datang. Apa Allah katakan? Irmi asak. Musa lemparin tongkat kamu. Nabi Musa pun tidak ngerti. Kalau tongkat kalau dilempar bakal jadi apa? Mungkin perahunya Nabi Nuh gitu. Kan sini, duduk sini. Calon ustadz ini, amin. Perahunya Nabi Nuh, ya enggak juga. Wes pokok suruh lempar aja. Apa yang terjadi? Sudah Fur, biar Fur enggak ada manfaatnya. Kalau saya disedot. Sudah. Nabi Musa pokok manut. Kalau sama Allah urusannya apa? Husnudzon. Sami'na wa ata'na. Dilempar sama Nabi Musa. Wes merem mari ngono. Melek-melek. Lu. Ternyata itu laut terbelah 2. Bani Israel Pak. Boy, iki nabi tenanan nih. Gak keliru melok sampean. Ini coba Nabi Musanya kita Pak. Gak usah melok. Kan mburi. Sayang kok Nabi Musanya luar biasa baiknya, Masya Allah kan. Ayo bareng-bareng ikut. Setelah mereka semuanya selamat sampai sisi laut yang sebelah sana, Fir'aun di tengah-tengah laut, lautnya sama Allah diapain? Tutup. Coba lihat, tidak pakai overthinking. Dalam keadaan Nabi Musa tidak punya pasukan, tidak punya alat perang, tidak ngerti mau kemana. Yang penting lakukan apa yang Allah suruh, beres. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Silahkan Al-Akh Abdul Ghafur dan Al-Akh Rio. Briefing terakhirnya tadi jangan lupa ya. Pertanyaan ini Ustaz. Ya, mungkin dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini, kita buka sesi tanya jawab, mungkin 2 orang saja. Kalau yang ada mau bertanya, monggo silahkan. Apakah ada? Ada?
Sister, sister ya. Ada, oh iya, monggo. Sí. Kayak riung inilah. Cek. Masya Allah, Al-Ustadz Ozi. Sehat Zi? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya? Lama enggak ketemu antum ya? Kemarin ketemu Ustadz. Kapan? Kemarin ketemu di mana itu tempatnya? Mesti. Ya Pak, bisnis jual beli mobil lancar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sukses ya. Allahumma amin. Amin. Silakan sih. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, yang biasanya menjadi overthinking bagi semua anak-anak biasanya. Biasanya gini, banyak yang meresahkan tentang masa depannya. Kedepannya itu gimana, takdirnya itu gimana. Banyak yang resah, aku arep dadi apa, arep rabi karo sapa. Mau jadi apa, punya penghasilan berapa. Gitu, Ustaz. Tapi dia memiliki pemikiran bahwa rezeki itu udah ada yang mengatur. Gak usah nyambut gawe, gak usah kerja keras, gak usah ngoyo-ngoyo. Rezekinya adewe wis ditaker. Sekerja keras apapun rezeki kita itu tetap segini. Banyak yang berpikiran seperti itu. Cuma pertanyaannya satu, Ustaz. Apakah takdir itu bisa dirubah? Mungkin itu aja, Ustaz. Sip, dari dulu Ozi ini mesti takon cerdas banget. Kelihatan dari wajahnya itu kelihatan emang iya. Dan serius, mesti pertanyaannya saya ingat dulu waktu di kafe sawah. Tilik sawah itu juga pertanyaannya Masya Allah. Dan saya sampai sekarang masih ingat pertanyaannya apa coba? Saya lupa Tat. Ya sama kayak ini. Ya podo blek kayak ini. Sama ya ini pertanyaan. Lah ini sudah. Ini overthinking Tat. Ini overthinking berarti ini. Diulangi lagi. Contohnya aja yang beda. Soalnya beda tema Ustaz. Sip beda konteks ya sudah. Jazakallah khair. Tapi pertanyaan bagus. Udah pantas buat istri 2 belum? Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Masya Allah Ozi. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan sehat selalu Zi ya. Amin. Dan mudah-mudahan sama Allah diberikan sukses dalam setiap yang dikerjakan. Allahumma amin. Ini pertanyaannya Ozi bagus banget. Dan saya rangkum dari 3. Nomor 1. Kerisauan tentang masa depan. Nanti nikah dengan siapa, rezekiku berapa, kedepannya aku seperti apa. Itulah Zi pentingnya kita mengimani yang namanya takdir. Dan ketika kita mengimani takdir, intinya cuma 2. Nomor 1, dalam Al-Quran Allah Ta'ala firmankan, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Nomor 1, kita mengimani takdir itu supaya kalau kita sukses tidak sombong, kita bilang ya wis takdiri. Dan kalau kita gagal, kita tidak terlalu sedih. Karena kita mengatakan memang ini Allah yang takdirkan. Itu nomor 1. Nomor 2, satu hadis di mana Nabi SAW bersabda, fima ma'nahu, yang maknanya kurang lebih begini. Ma yaqdhillahu li'abdihi qadha'an illa kana khairan lahu. Allah tidak pernah memutuskan takdir untuk seorang hamba kecuali takdir itu yang terbaik untuk dia. Sampai Umar bin Al-Khattab mengatakan, kalau saya disuruh nyeting takdir saya, atau saya pasrahkan wes pokok manut Gusti Allah. Apa kata Sayyiduna Umar? Saya milih manut Gusti Allah. Karena saya yakin kalau itu takdir Allah yang menetapkan, pasti itu yang terbaik untuk saya. Itu yang pertama, fungsinya kita mengimani takdir. Nah, yang kedua dari yang Ozi tanyakan, ini mengenai sebenarnya takdir itu bisa berubah enggak sih? Ini pertanyaan enggak terlalu penting. Sekarang saya mau tanya. Besok saya mau jadi pilot. Katakan 5 tahun ke depan saya jadi pilot.
Sekarang sebelum 5 tahun, saya tahu enggak bakal nanti saya jadi pilot? Kan enggak tahu. Berarti berubah ataupun tidak, manfaat enggak buat saya? Kalau enggak ruh. Terus antum tahu dari mana kalau itu berubah? Jawaban loh. Meneng kabeh. Keinginan laisa kullu ma yatamannahu al-mar'u yudrikuhu tajri as-safina tajri riyahu bima la tashtahihi as-sufunu. Tidak semua yang kita inginkan itu pasti terjadi. Sebagaimana angin bergerak tidak seperti yang diinginkan nelayan. Nelayan kepingin kemana, anginnya kemana. Nelayan kepingin cepat, anginnya pelan. Nelayan kepingin pelan, anginnya cepat. Lah, bukan keinginan. Artinya berubah ataupun tidak manfaat kita tahu. Kenapa? Loh, berubah lo kamu tahu dari mana? Oh ini aslinya, kalau enggak berubah Ustadz, saya jadi dokter Ustadz. Cuma karena takdir saya berubah Ustadz, maka saya jadi pilot. Terus kita tanya, oleh bocoran toko endi? Loh saya kan kenalan jeru Ustadz. Temen deketnya malaikat. Jadi sama malaikat di BCI, asli ini dokter. Cuma gara-gara sampean pas sekolah untuk ruwet biyen, tadi pilot saiki. Pesawatmu jongkir maneh. Nah, artinya, nah itu kalau mau jawab, maaf ya, goblok-goblokan. Tapi kalau mau jawab ilmiah begini. Maaf sih ya. Kalau mau jawab ilmiah pertanyaan keduanya begini. Apakah takdir itu bisa berubah sih? Bisa berubah. Bisa berubah. Apa dalilnya? Rasulullah SAW yang menyabdakan di dalam hadis yang hasan. Apa hadisnya? An-Nabi SAW bersabda, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang merubah ketetapan takdir kecuali doa. Berarti dari hadis ini takdir bisa dirubah enggak? Bisa. Loh Ustaz, tapi di hadis yang lain Nabi Musa protes Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam menang debat. Apa itu? Jadi begini ceritanya. Ketika Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Adam, Nabi Musa ini kecewa. Aduh Nabi Adam, coba dulu antum ndak makan buah khuldi. Enak kita di surga ini. Komplain Ustaz dulu. Komplain. Gara-gara sampean iki. Coba sampean ben ngempet titik gitu ya. Kita sekarang enak main sama bidadari. Ndak perlu soro-soro pik detailing, gak usah nggosoki mobile wong. Kalau GoFood ndak perlu masarkan barangnya orang, produknya orang. Wis enak pengen apa dapat gara-gara ente sih makan buah khuldi. Kan gitu ya kan? Nah, terus dijawab sama Nabi Adam, "Ya Musa, wahai Musa, apakah kamu menyalahkan aku atas takdir yang Allah telah catatkan untukku 50.000 tahun sebelum aku diciptakan?" Artinya di sini apa? Nabi Adam ngomong sama Nabi Musa, "Musa, ini bukan salahku, tapi ini sudah ketetapan takdir." Sekarang kan berarti tidak bisa dirubah. Lah terus bagaimana? Nah, begini sekarang. Rasulullah mengatakan tidak dirubah kecuali dengan doa. Itu bukan untuk takdir yang telah terjadi, tapi untuk membangun masa depan. Jadi kita mau positif kepada Allah dengan doa. Ya Allah, aku yakin doaku diterima. Maka kalau aku doa nikah sama 4 perempuan, aku dapat 4 perempuan. Itu untuk contohnya yang lain. Anda ngelihat Bang Taufik Ilmali kebawa ke sana. Coba contoh yang lain. Apa yuk? Big detailing, ya Allah di semua kota di seluruh Indonesia. Amin. Itu untuk husnudzon tentang masa depan. Nah maka antum yakin doa itu merubah takdir ketika antum ingin membangun apa? Masa depan. Berarti misalkan muncul overthinking tentang nasib buruk di masa depan, koyoknya aku elek. Maka rubahlah overthinking buruk tadi dengan doa. Enggak, saya yakin doa saya sama Allah pasti diijabah. Nah tapi kalau jawabannya Nabi Adam kepada Nabi Musa seakan-akan berdalil dengan takdir, itu untuk sesuatu yang telah terjadi. Sekarang begini, kalau belum terjadi kan sama-sama tidak tahu. Berarti tugas kita apa? Berbuat baik. Kalau sudah terjadi kan tidak perlu disesali, tinggal diperbaiki ke depannya. Terus bagaimana? Ya wes memang mungkin masa lalu takdir saya begitu, masa depan saya akan perbaiki. Nah sekarang yang ketiga, ya dengerin yang ketiga. Wes di PO ZKP, setelah ini tidak ada pertanyaan lagi. Yang ketiga, pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, tentang pertanyaan Ozi tadi, terus sebenarnya bisa dirubah nggak sih
Sebenarnya pertanyaannya bukan bisa dirubah enggak sih? Pertanyaannya apa? Apa yang menjadikan saya punya jaminan masa depan saya baik? Itu lebih penting. Betul enggak? Antum lek ngopi sama temennya meripati padang pengajian. Betul? Rio, tolong yo. Briefingnya tadi lo yo. Balesen lo, lupa. Lupa, saya tadi ngomong, kalau saya ngomong gini, tolong jawabannya. Lupa lagi. Gak cowok. Bulan depan ganti Oakley. Bulan depan Oakley. Sudah, Gofur tetap Gofur karena Masya Allah TikTokannya masuk pas tadi. Jadi yang saya ceritakan itu tang teng enak. Ini lemot, Lola. Jam terbangnya kurang tat. Bukan, antum memang gak niat gitu. Gak niat, kepikiran barang garapan akeh, pegawai akeh sing istirahat, lorong, greges, demam. Iya, saya bisa baca pikiran yuk, jangan takut. Gus Samsudin ini lewat wis. Nah sudah, maka Ozi pertanyaan yang lebih keren dan membangun itu apa? Kalau menghancurkan destruktif, kalau membangun itu konstruktif. Itu apa? Apa yang menjadikan saya punya jaminan masa depan saya baik? Itu yang lebih keren. Apa yang menjamin bahwa masa depan kita lebih baik? Akan pasti baik. Jaminannya ada pada 3 hal. Nomor 1, hal jazaul ihsani illal ihsan. Kalau antum hari ini baik, besok Allah balas dengan kebaikan. Nomor 2, tulis. Ini penting sih. Tulisan sih. Ini buat status WA bagus sih. Doa sebanyak-banyaknya, ibadah sebaik-baiknya, ikhtiar secukupnya. Doa sebanyak-banyaknya. Ibadah semaksimal mungkin yang antum bisa lakukan. Ketika ngomong ikhtiar, secukupnya saja. Kenapa? Karena Ozi bilang, lu lewes ditaker ya sakmene jumlahnya kan ya gak nambah ya gak kurang. Ya itulah pentingnya ikhtiar secukupnya saja. Tapi sebelum ngomong ikhtiar secukupnya, ingat dulu. Doa dulu sebanyak-banyaknya, ibadah sebaik-baiknya, baru boleh ngomong ikhtiar secukupnya. Sekarang kita ndak diwalik. Ikhtiar secukupnya Ustadz. Antum tadi sholat isya di mana? Oh iya sampai sekarang belum sih Ustadz. Loh. Lu ngomong ikhtiar secukupnya ditanya isya di mana? Ya belum kok. Orang ngomong ikhtiar secukupnya itu ketika ditanya isya di mana? Percis belakang imam. Oh gitu. Atau jangan overlapping. Pas di depan imam. Tapi sholatnya tidak berdiri. Disolati ini kan. Nah maka begitu sih. Jadi apa yang konstruktif? Nomor 1, yang terbaik sekarang lakukan dulu. Kedepannya Allah pasti kasih baik. Nomor 2, pegang prinsip. Bungo sing wakeh, ibadah sing wapi, ikhtiar secukupnya. Karena kita punya istri yang perlu waktu kita punya fisik yang perlu istirahat, kita punya Allah yang kita perlu merendahkan diri di hadapannya. Yang terakhir apa sih? Pancing pertolongannya Allah untuk menjamin masa depan dengan banyak menolong sesama. Selesai 3 perkara ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah. Luar biasa Ustaz. Ya itu tadi ya teman-teman. Ini pertanyaannya sahabat kita Ozi ini luar biasa juga dan cukup mewakili. Ini kalau Basil Masail itu. Wah ini panjang. Bisa panjang. Wah ini kesimpulan dari 1000 kitab yang telah saya baca. Sewombong. Ya, jadi luar biasa ya. Itu tadi sahabat Madani TV dan juga teman-teman yang sudah hadir, brother dan sister yang sudah hadir di kajian pada malam hari ini di sharing time. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Rifki ini bisa membawa perubahan untuk diri kita dan untuk orang-orang sekitar kita dan tentunya pemirsa Madani TV yang ada di rumah dan pemirsa setia Madani TV. Dan juga kita ucapkan terima kasih juga untuk sahabat kita Rio atas tempat dan waktunya sehingga kita bisa melaksanakan sharing time pada malam hari ini dengan cukup lancar dan mungkin itu ya dan juga luar biasa meskipun tadi sore sangat mendung tapi ternyata
Sempat hujan cukup di sini. ya, cukup Sempat bersama. hujan di sini tadi. Kita punya nomor WA-nya Mbak Rara. Mbak Rara. Saya tadi ngundang malaikat ke sini tadi biar. Masya Allah. Jadi memang majelis taklim itu kan memang ngundang malaikat. Betul, Jangan Ustaz, salah paham. Betul, Ustaz. Ada hadisnya, Ustaz. Oh Ada iya, hadisnya, majelis ya. taklim itu ngundang sayapnya malaikat. Sayapnya Sehingga ketika ditutupi sayapnya malaikat, Enggak hujan. insya Allah. Masalah. Baik, itu Ini tadi. sesuai briefing kalau ini. Ini rata cocok sih gimana? Berarti ke depan ikut lagi ya? Enggak ya. Kacau, briefing antum susah. Baik, terima kasih untuk teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah dan semuanya. Alhamdulillah, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto, foto dulu.